Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asmi selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi aktuaria, serta teman-teman di kelas yang mungkin menonton video ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan perhitungan value at risk dengan pendekatan generalized Pareto distribution dalam analisis risiko investasi saham. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Angelica Benedict dengan NRP 506211021 dengan saya Fitria Ratnasari dengan NRP 506211066. Pada penelitian ini menganalisis resiko investasi pada tiga saham di sektor rokok dan perbankan, yaitu Gudang Garam, Sampurna, dan Bank Danamon, menggunakan metode value at risk dan pendekatan GPD atau Generalized Pareto Distribution. Dengan menggunakan data harga saham periode 30 November 2022 hingga 30 November 2024, penelitian ini bertujuan mengatasi keterbatasan metode konvensional dalam menangani data dengan distribusi ekor gemuk melalui teknik Peaks of Threshold, sehingga dapat memberikan estimasi risiko yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan investasi di pasar modal Indonesia. Metode penelitian kami terdiri dari yang pertama, return, merupakan pendapatan yang akan diterima jika menginvestasikan uang pada suatu aktiva finansial, yaitu saham, obligasi, atau aktiva real seperti properti dan tanah. Yang kedua ada Peaks over Threshold, yaitu metode lain dari Extreme Value Theory yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai ekstrim. Metode POT ini menggunakan nilai patokan atau yang biasa disebut dengan threshold, dan mengikuti distribusi GPD atau Generalized Pareto Distribution. Teorema Picklin-Dalkema dan Dehaene menyatakan bahwa apabila semakin tinggi nilai threshold, maka distribusinya akan mengikuti GPD. Yang ketiga ada kurtosis, yaitu ukuran kecenderungan data berada di luar distribusi. Kurtosis terdiri dari distribusi normal ada tiga. Artinya, jika kurtosis lebih besar dari 3, maka sampel data cenderung untuk di luar distribusi normal, sedangkan jika kurtosis lebih kecil dari 3, sampel data cenderung berada di dalam lingkupan distribusi normal. Yang keempat ada GPD, yaitu Generalized Distribution Pareto. Di sini terdapat Probability Density Function GPD sebagai berikut. Nah, GPD memiliki dua parameter, yaitu parameter bentuk dan parameter skala. Lalu terdapat estimasi parameter, yaitu menggunakan Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Cara kerja metode ini adalah memaksimumkan fungsi likelihood yang merupakan fungsi peluang bersama X1, X2, hingga Xn. Dengan fungsi likelihood dari probability density GPT adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah value at risk yang merupakan kerugian maksimum yang akan diperoleh pada tingkat kepercayaan tertentu dengan rumus sebagai berikut, dan dengan CL adalah tingkat kepercayaan confidence levelnya VAR. Selanjutnya terdapat variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah closing price saham harian pada Gudang Garam, Hanjaya Mandala Sampurna, dan Bank Danamon. Pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan sektor-sektor yang berbeda, yaitu usaha rokok dan perbankan. Lalu untuk langkah analisis yang digunakan adalah yang pertama mengunduh data sekunder saham BDMN, GGRM, dan HMSP pada website investing.com periode 30 November 2022 hingga 30 November 2024. Yang kedua menghitung return pada setiap aset. Yang ketiga menguji data ekstrim dengan melihat nilai kurtosisnya. Yang keempat menentukan nilai threshold. Yang kelima mengestimasi parameter GPD dengan metode MLE. Yang keenam menghitung VAR GPD aset tunggal. Lalu langkah-langkah untuk aset portofolio, yang pertama menghitung bobot portofolio dengan menggunakan metode MVEP. Yang kedua melakukan langkah ketiga sampai kelima pada aset tunggal sesuai dengan bobot portofolionya. Yang ketiga menghitung nilai VAR GPD portofolio. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung nilai return untuk masing-masing aset tunggal. Berdasarkan data histori saham, dapat dihitung nilai ekspektasi dan standar deviasinya untuk dijadikan parameter dari distribusi probabilitas dan menghitung return aset tunggal.
Nilai ekspektasi dan standar deviasi dari masing-masing produk investasi dapat dilihat pada tabel nilai ekspektasi dan standar deviasi pada produk investasi. Setelah mendapatkan nilai ekspektasi dan standar deviasi dari masing-masing aset tunggal, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai return dengan menggunakan random number dari parameter distribusi probabilitas. Nilai return setiap aset tunggal dapat dilihat pada tabel nilai return berikut. Next. Setelah mendapatkan nilai return untuk masing-masing aset tunggal, dilakukan pengujian data ekstrim untuk setiap aset tunggal. Hasil analisis untuk pengujian normalitas dan data ekstrim menggunakan skewness dan kurtosis dapat dilihat pada tabel nilai skewness dan kurtosis. Berdasarkan tabel nilai skewness, ketiga produk investasi memiliki distribusi data yang hampir simetris karena nilai skewness-nya mendekati 0. Ketiga produk memiliki nilai kurtosis di bawah atau mendekati 3, menunjukkan distribusi data yang tidak jauh dari distribusi normal. Nilai kurtosis GGRM paling mendekati 3, artinya paling mendekati distribusi normal. Dapat disimpulkan pula bahwa semua data return aset tunggal memiliki data-data ekstrim karena nilai kurtosis yang kurang dari 3. Namun kejadian ekstrim lebih jarang terjadi dan risiko data ekstrim relatif lebih rendah karena nilai kurtosis kurang dari 3. Selanjutnya adalah nilai threshold. Pada penelitian ini, threshold ditentukan menggunakan metode kuantil pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pemilihan tingkat kepercayaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi data return yang termasuk dalam kategori ekstrim, yaitu yang berada pada persentil atas distribusi return. Penentuan threshold pada persentil ke-95 memastikan bahwa hanya sekitar 5% dari data return yang dianalisis sebagai kejadian ekstrim. Sementara 95% sisanya dianggap sebagai data yang mengikuti pola distribusi biasa. Hasil dari simulasi untuk menentukan nilai threshold dengan selang kepercayaan 95% dapat dilihat pada tabel nilai threshold berikut. Berdasarkan tabel, nilai threshold untuk aset tunggal BDMN, GGRM, dan HMSP berturut-turut adalah 0,018, 0,036, dan 0,032. Ini berarti data return yang nilainya lebih besar dari 0,018, 0,036, dan 0,032 untuk masing-masing aset tunggal dianggap sebagai data ekstrim dan akan dianalisis lebih lanjut menggunakan model distribusi ekstrim GPD. Next. Selanjutnya untuk estimasi parameter GPD dengan metode MLI. Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk estimasi parameter GPD adalah Maximum Likelihood Estimation atau MLI. Metode MLI merupakan pendekatan yang umum digunakan karena memiliki sifat konsistensi dan efisiensi dalam mengestimasi parameter distribusi. Model GPD memiliki dua parameter utama, yaitu shape atau nilai XY yang menggambarkan bentuk distribusi termasuk keberadaan ekor distribusi yang tebal. Kemudian yang kedua ada scale atau beta yang mengatur skala atau penyebaran data ekstrim. Berdasarkan pengestimasian parameter dengan metode MLI, diperoleh nilai parameter yang dapat dilihat pada tabel estimasi parameter GPD dengan metode MLI berikut. Hasil estimasi parameter ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai risiko seperti value at risk. Kemudian ada perhitungan value at risk pada aset tunggal. Dalam simulasi ini, nilai VAR dihitung untuk aset tunggal atau ketika ketiga produk diinvestasikan secara individu berdasarkan analisis data return yang telah dikategorikan sebagai data ekstrim. Perhitungan VAR dilakukan menggunakan pendekatan GPD yang memodelkan data ekstrim di atas threshold. Berdasarkan hasil estimasi parameter dapat dihitung nilai VAR dari masing-masing aset tunggal. Nilai VAR dari masing-masing aset tunggal dapat dilihat pada tabel nilai value at risk produk investasi dengan pendekatan GPD berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam selang kepercayaan 95%, nilai VAR saham tunggal BDMN, GGRM, dan HMSP masing-masing sebesar 1,77%, 3,60%, dan 3,21%. Maka kemungkinan kerugian maksimal pada satu hari ke depan adalah 1,77%, 3,60%, dan 3,21% dari besarnya investasi. Dan kemudian apabila terdapat seorang investor yang ingin menginvestasikan uang sebesar 100 juta, risiko yang harus ditanggung investor untuk masing-masing selang kepercayaan dapat dilihat pada tabel nilai risiko jika berinvestasi sebanyak 1 juta. Dalam selang kepercayaan 95%, kemungkinan kerugian maksimum atau risiko yang harus ditanggung investor tersebut pada satu hari ke depan apabila berinvestasi di Bank Danamon sebesar 1.774.495
Di GGRM sebesar 3.605.281 dan di Sampurna sebesar 3.208.156. Next. Kemudian untuk pembobotan portofolio dengan menggunakan metode MVIP, pada subbab ini akan dihitung pembobotan untuk tiap aset tunggal yang nantinya ketiga produk investasi akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio. Dalam pembentukan portofolio dibutuhkan pembobotan dari masing-masing produk investasi sedemikian sehingga mendapatkan portofolio yang optimal. Oleh karena itu dilakukan pembobotan portofolio dengan menggunakan metode MLI. MVIP. Hasil pembobotan dari setiap return aset tunggal dapat dilihat pada tabel pembobotan portofolio dengan MVIP. Selanjutnya adalah nilai threshold setelah pembobotan. Setelah dilakukan pembobotan, dilakukan penentuan nilai threshold untuk portofolio menggunakan metode kuantil pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil dari simulasi untuk menentukan nilai threshold pada selang kepercayaan 95% dapat dilihat pada tabel nilai threshold portofolio berikut. Berdasarkan tabel, nilai threshold untuk portofolio adalah 0,014. Ini berarti data return yang nilainya lebih besar dari 0,014 untuk portofolio dianggap sebagai data ekstrim dan akan dianalisis lebih lanjut menggunakan model distribusi ekstrim GPD. Next. Selanjutnya untuk estimasi parameter GPD setelah pembobotan dengan metode MLI. Setelah menentukan nilai threshold untuk portofolio, selanjutnya dilakukan karakterisasi data ekstrim yang berada di atas nilai threshold dengan mengestimasi parameter GPD. Hasil estimasi parameter untuk portofolio dapat dilihat pada tabel estimasi parameter GPD portofolio berikut. Kemudian untuk perhitungan value at risk pada portofolio, nilai VaR akan dihitung untuk portofolio atau ketika ketiga produk investasi diinvestasikan secara bersamaan. Perhitungan VaR dilakukan menggunakan pendekatan GPD yang memodelkan data ekstrim di atas threshold. Berdasarkan hasil estimasi parameter, dapat dihitung nilai VaR untuk portofolio. Nilai VaR dari portofolio dapat dilihat pada tabel nilai value at risk portofolio dengan pendekatan GPD berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam selang kepercayaan 95%, nilai VaR saham portofolio adalah sebesar 1,36%, maka kemungkinan kerugian maksimum pada satu hari ke depan adalah 1,36% dari besarnya investasi. Apabila terdapat seorang investor yang ingin menginvestasikan uang sebesar 100 juta, risiko yang harus ditanggung investor tersebut untuk masing-masing selang kepercayaan dapat dilihat pada tabel nilai risiko portofolio jika berinvestasi sebesar 100 juta. Dengan selang kepercayaan 95%, kemungkinan kerugian maksimum portofolio atau risiko-risiko yang harus ditanggung investor tersebut pada satu hari ke depan adalah sebanyak 1.360.253. Next. Kemudian untuk kesimpulan, yang pertama yaitu nilai VaR saham tunggal BDMN, GGRM, dan HMSP masing-masing adalah sebesar 1,77%, 3,60%, dan 3,21% yang menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, maka kemungkinan kerugian maksimum pada satu hari ke depan adalah 1,77%, 3,60%, dan 3,21% dari besarnya investasi. Kemudian yang kedua, ada bobot portofolio optimal yang didapatkan adalah portofolio dengan bobot saham BDMN sebesar 0,583, GGRM sebesar 0,187, dan HMSP sebesar 0,23. Kemudian yang terakhir yaitu VaR portofolio 3 aset, gabungan 3 aset yaitu BDMN, GGRM, dan HMSP yaitu sebesar 1,36% yang menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, maka kemungkinan kerugian maksimum pada satu hari ke depan adalah 1,36% dari besarnya investasi. Next. Kemudian berikut adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.